Halo guys, kembali lagi di Plata AI Channel. Dan kali ini kita akan kasih tip ya, tip cara inspeksi total mobil bekas. Jadi bagaimana cara mengetahui mobil bekas ini bagus atau tidak. Nah kali ini bahannya ya. Jadi ini Mobilio ya. Pertama kali ketika kita mau beli mobil itu kita lihat dulu bodi dari luarnya ya. Jadi bodi dari luarnya itu menentukan segalanya. Nah kenapa kok seperti itu, nanti kita jelasin di akhir. Nah pertama kali ketika kita datang, kita lihatlah mobil itu dari sini ya, di luarnya dulu kita keliling. Jadi dari nut sini dulu, dari nut sini bagus enggak, ada renggang enggak, terus catnya belang apa tidak gitu ya. Kemudian dari kapnya ini simetris apa tidak dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita turun di daerah sini ban ya, kita lihat peleknya cacat tidak, bannya bagaimana. Kemudian di sekeliling fender sini kalau ada bekas-bekas, biasanya sebelah sini tuh sering buat nabrak ya, ada nggak lurus catnya gitu ya. Sambil kita ketok-ketok kayak gini, itu kan bodinya gembreng apa tidak. Nah kemudian kita ke belakang, kita lihat ya kayak bagian sini itu seperti apa, kemudian spionnya masih nganu apa tidak. Kemudian di bagian sini, nah ini kalau kita ketok ya, ini ada dua kemungkinan ya. Kalau suaranya kayak gitu, kalau rata kayak gini, ini berarti ada peredamnya ya, berarti ini mobil dikasih peredam. Nah berarti ini ada peredam. Kalau nggak rata sini kayak gini contohnya, itu nanti dia mungkin ada dempulan ya. Nah kita lihat dulu di sekeliling sini sampai bawah itu ada anu apa tidak. Kemudian ke bagian kaca sini ada retak apa tidak. Kemudian bagian sini ya, pilarnya sini luar. Terus ini juga penting kayak gini nih, ini kan agak kotor ya, menentukan ini. Nah kemudian di bagian belakang sini sama, kita lihatnya caranya gitu ya, ada cacat enggak gitu ya, ke atas ke bawah. Kemudian di sini ke sini pelek. Kemudian kita jangan lupa lihat ya di sini kalau ada bocor-bocor atau apa itu bisa kelihatan, nanti dilihat lagi di part yang selanjutnya. Nah kemudian ini nutnya ini kita juga lihat. Nah kemudian yang paling penting ya, ketika di sini kita coba buka itu ya pintunya. Aduh, kuncinya di dalam, kita ke kunci guys ya, iya. Teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Tadi udah sampai sebelah sini ya. Jadi kita periksa semua dari ininya, dari nut-nutnya, dari semuanya itu keliling ya. Yang atas bawah kita harus lihatnya seperti itu ya, atas bawah. Nanti kalau sudah semua keliling, baru kita lihat yang bagian atas. Nah yang bagian atas itu sudah dilihat, baru kita lihat bagian bawah. Kita kayak ngolong kayak gini ya, kayak gini dilihat. Nah ini ada nggak karat kayak gini tuh ya. Kalau sudah ada karat kayak gini ya, ini contoh ini udah kelihatan sedikit, ini ada karat di sini, maka jangan diteruskan. Kenapa? Karena itu mobil bekas banjir. Mau diapakan apapun, kalau sudah kelihatan ada bekas banjirnya, itu pasti kena, kerangkanya kena. Dan nanti kita coba cek ya. Nah setelah interior seperti itu baru kita masuk ke dalam ya. Jadi teman-teman sudah bisa menilai interiornya, eksteriornya daripada mobil itu bagaimana nilainya. Kita nilai dari mungkin 100, enggak mungkin mobil bekas ya, 80, 70. Kalau nilainya semakin bawah kayak ada kerak kayak gitu ya, kalau baret ringan itu nanti bisa dimintakan potongan harga. Atau kalau baretnya berat itu juga bisa mintakan potongan harga. Kalau ada tesok ya, ada dekok masuk ke dalam, itu kita bisa ke ketok magic. Tapi kalau sudah ada karat dan karatnya itu udah lubang-lubang, mau manfaat teman-teman, nggak ada pilihan, itu lebih baik dihindari ya. Nah coba kita sekarang inspeksi bagian dalamnya. Kemudian inspeksi selanjutnya adalah bagian dalam. Nah sebelum masuk ke bagian dalam sini, itu alangkah baiknya kita buka pintunya seperti ini ya. Jadi pintu mobil itu kita buka seperti ini biar enak. Nah pertama gini, ini kita lihat ya, gini bisa nahan enggak? Kalau enggak bisa nahan, ini juga kan ini nggak bisa nahan ya, dia langsung nutup. Ini berarti ininya udah agak lemah ya, ininya udah agak lemah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman untuk pertimbangan aja. Nah kemudian kita lihat dari sini, sebelah sini kita cek ya. Dari sini dulu masuk ke dalam sil-sil sini, kita lihat ada nggak bekas banjir. Nah ini contohnya ya,
ini ada apa namanya, kotoran-kotoran kayak gini. Biasanya kalau kotorannya di sini itu bukan kotoran biasa itu biasanya. Nah ini terus kemudian kita lihat ya ke dalam-dalam kayak gitu. Ini contohnya. Nah biasanya di sela-sela kayak gini ya, nggak kelihatan tuh di sini itu. Kemudian kita lihat ya pintu-pintunya kayak gini. Nah ini contohnya nih. Nah ini ada karat-karat ya. Kemudian kayak gini. Kemudian kita ke bawah. Nah ini kenal lagi nih. Ini karat loh ya. Nah kemudian kita kayak gini ya, memang agak susah sih meriksa kayak gini tuh, harus teliti. Nah ini kali itu udah bener sambil meriksa ini, jangan lupa natnya ini dilihat ya, natnya ini dilihat masih rapi apa enggak. Kalau enggak rapi berarti ya tanda tanya ya. Nah kemudian kita lihat sebagian sininya. Oke, kemudian nanti kita nyalakan ya. Kalau sudah kita lihat seperti itu bagian sini, itu kita nyalakan, kita cek ya satu-satu tombol-tombol yang ada di sini kita cek. Itu keliling ya, itu dulu keliling. Ini juga sama persis dari per pintunya itu caranya sama persis ya. Kemudian sebelum masuk kita bisa lihat sini. Nah di ini kelihatan dah nih. Nah di sini ya. Nah di sini kelihatan ya. Di sini masih asli enggak, ada bekas-bekas anunya enggak. Nah kita bisa buka seperti ini ya. Kalau ada karat-karatnya itu biasanya ada sedikit-sedikit ya, catnya itu ngelupas terus berkarat kayak gini, itu tanda tanya sih mobilnya. Nah kemudian sebelum masuk usahakan juga bisa buka sebelah sini ya. Kalau enggak, kalau susah ya ini biasanya bisa sih buka bagian sini itu bisa, kita lihat ceknya ke dalamnya, di bawah-bawahnya itu kita lihat. Kemudian setelah itu baru kita lihat kayak gini. Oh pemakaiannya seberapa, kilometernya berapa, itu kita sesuaikan. Nah setelah itu yang kita cek adalah ini ya, kita masukkan kunci dan kita starter. Pertama kita lihat dulu nih speedonya berapa kayak gini, terus kemudian kita starter. Nah dalam starter tadi kita lihat ya masih mudah apa enggak di starter. Kemudian RPM-nya itu tetap atau enggak, terus suara mesinnya langsam apa naik turun gitu, kita bisa cek dari situ tadi. Kemudian kita lihatlah interiornya kayak gini ya, interiornya gimana, kelemahannya di mana, itu nanti mengurangi harga beli. Nah di situ untuk di dalamnya ya, nanti kalau kalian menemukan ada karat-karat di dalamnya itu jangan diterusin, itu mobil bekas banjir. Kemudian setelah interior dicoba semua ya, interior jangan lupa, semua kaca dicoba semua, pokoknya yang ada di sini dicoba, termasuk AC dingin tidak dan semuanya. Itu butuh waktu ya untuk seperti itu. Nah setelah itu baru kita cek bagian mesinnya semuanya. Setelah kita cek eksterior oke misalkan, kemudian interior oke, nah itu sudah nilai plus ya, karena bodinya oke, semua oke, baru kita ke bagian kap ya. Kita lihat kap itu dari sini dari atas ya, biar urut gitu, seal-sealnya gitu kita lihat. Ini keras banget ya, terlalu keras ya, dan kita lihat nggak rapi, ada yang nongol ada yang enggak. Nah ini curiga, kalau penjualnya nggak jujur kita curiga. Kemudian udah pernah digebyur cat apa belum, itu kita lihat ya. Kemudian di sininya oke, kemudian baru mulai kita lihat dari mesin-mesinnya. Kita lihat dari sini ya, kayak lihat sini selah-selahnya kayak gini, jangan ada karat, kalau karat itu tanda tanya. Kemudian kita lihat kayak gini, ada kabel-kabel yang baru kayak gitu kan, dia sudah mulai apa namanya itu ada modifikasi. Kemudian kita lihat ya bagian besi-besi seperti ini, itu kalau karat itu tanda tanya kayak gini ya, karat ini karatan kayak karat kayak gini lah, karat kan. Nah seperti itu. Kemudian kita cek ke sana, kalau karat seperti itu masih wajar, tapi kalau karatnya seperti ini itu tanda tanya tinggi banget. Nah kemudian kita cek mesinnya kayak gini, ada karat-karat kayak gini ya. Terus kemudian kita cek ini, nah itu tuh kalau teman-teman bisa lihat tuh yang bawah tuh. Nah harus jeli ya, ngelihat bekas karat-karatnya itu harus jeli semua ya. Monggo. Harus jeli semuanya. Kemudian kita cek ini akinya masih apa enggak. Nah ini juga ada subwoofernya itu ya di sana. Nah itu bagian dalamnya ya. Kemudian yang paling penting saat mengecek mesin yaitu kondisi seperti ini ya. Ini dibuka, kondisi ini dibuka ya. Setelah itu kita tutup dulu. Di starter dari sana tuh nggak ditutup, nggak apa-apa. Di starter dari mesin sana.
Nah setelah di starter kita lihat kalau di sini tuh muncrat, berarti dalam waktu dekat kita harus dandan ini apa namanya, radiatornya nanti rawan kena, rawan nggak bisa jalan. Nah kemudian yang paling penting lagi ini tutup oli ya, kita buka olinya. Ini penting banget ya. Kenapa? Kita lihat ada keraknya enggak. Kalau ada kerak yang membandel di sini, wah itu alamat itu loh. Kalau ini keraknya kebetulan belum ada ya, jadi ini keraknya masih bagus, yaitu oli yang mengental mengeras itu loh. Nah itu kalau sudah seperti di sini sudah ada oli mengerasnya, udah alamat turun mesin, tidak lama lagi. Kalau ini masih bagus sih. Nah itu cara ngeceknya. Kemudian dinyalakan mesinnya, ini getarannya gimana, jeng seperti itu, apa ada ren seperti itu. Nah kemudian cek lagi ya semuanya, kalau ada yang mencurigakan ya seperti ini, tuh ada putih, ada ini, ada itu, lihat nih ada kayak gini. Nah nih ini besi karatan kayak gini, kita harus benar-benar teliti ya dalam sana. Kemudian nah setelah kita dari atas gini kita lihat bagus, ininya silnya kita lihat masih bagus semuanya, baru kita ngolong dari bawah. Ini ngolong dari bawah ya. Nah kita lihat kayak gini mesinnya, ini mesinnya ini nggak kering ya menurut kita. Jadi kita lihat kayak gini, mesinnya nggak kering, ini nggak kering. Nah ini berarti kan sudah ada kebocoran ya. Kalau mesin nggak kering kayak gitu dah nggak begitu rekomendasi sih, walaupun ya masih bisa juga di itu, tapi itu mengurangi harganya lagi ya, sekali lagi mengurangi harga. Nah setelah kita cek tadi eksteriornya keliling, interiornya oke, semua dicoba satu-satu, termasuk wiper semua dicoba satu-satu, mesinnya juga masih oke, kita coba cek jalan. Nah cek jalan itu apa yang kita cek, yaitu pertama kaki-kaki ya, karena kaki-kaki itu kalau suaranya gemblodak itu nanti biaya servisnya juga lumayan tinggi. Nah selain kaki-kaki nanti kita juga cobanya setir ya. Setir itu kita belokkan itu berat enggak ketika kita jalan sama berhenti berat. Kalau terlalu berat berarti mobil itu sebelum dijual itu sudah dibenahin dulu, bagian sininya udah dikencengin dulu. Biasanya gitu sih, dikencengin dulu oleh montirnya. Nah nanti setelah kenceng jadi belokkan itu agak berat gitu loh. Jadi kalau seperti itu malah umurnya 2-3 bulan nanti udah kita servis bagian situ, entah itu ball joint, entah itu apa ya bagian situ gitu loh. Dan nanti berapa kita harus spill uang kita akan share di sini juga ya. Nah kemudian kita lihat kayak gini, di bawah sini ada karat enggak itu. Jadi yang penting itu karat teman-teman. Jadi kalau kita kerusakannya itu kerusakan eksterior bagian bodi, ini enggak ada gambarnya, itu kita sepil biaya berapa gitu, nanti kita tinggal ngitung itu aja. Kalau yang kerusakan itu bagian mesin, kita tinggal ngitung aja estimasi biayanya. Tapi kalau yang kena itu karat dan karatnya udah parah, itu kita yang akan kesusahan ke depannya ya. Kita jual lagi kesusahan, kita mau benerin karatnya juga susah kan, besi kalau udah karat gimana, masa mau diganti ditempel-tempel nanti juga nggak stabil buat jalan. Nah itu tips inspeksinya. Nah kemudian berapa sih sepil uang yang harus kita siapkan untuk beli mobil bekas seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil bekas seperti ini, budgetnya harus dilebihkan 5 juta itu minimal ya. Setelah kita inspeksi semua, contoh ini mobil harganya dijual, contoh ya ini ya, di Facebook atau di penjualnya itu dijual harga 130 juta contoh. Nah setelah kita inspeksi seperti ini, kita dapetin berat kita hitung lah. Nah berat ini paling saya habis 2 juta lah. Oke 2 juta berarti 130 dikurangi 2 juta. Kemudian kita lihat lagi bagian kaki-kakinya terlalu parah, glodak-glodak gitu, kita minta spill 2 juta, berarti itu kurangi lagi 2 juta 4 juta. Kemudian kalau kita mesinnya agak pincang, agak ini kan pasti ganti itu ya, apa namanya tuh, busi dan sebagainya, kemudian servis dan sebagainya, kita anggaplah 1 juta gitu ya, atau 2 juta juga, kita kurangin 6 juta. Kemudian di interiornya seperti audionya nggak nyala atau ada apanya, kotoran-kotoran yang harus dibersihkan, kita sepil lah 1 juta, nanti berarti kan sudah dikurangin berapa tadi, 6-7 juta. Jadi kita kurangin seperti itu ya, kita kurangin sedikit-sedikit poin-poin yang minus. Nanti setelah itu kan contohnya, waduh aku dapat 10 juta nih poin minusnya, oke mintalah ke penjualnya, udah ini 130 aku ambil 120, dikurangin lagi 5 juta untuk sepil yang tidak, untuk biaya perbaikan yang kita perlukan. Jadi
130 dikurangi 10 untuk biaya pengurangan tadi, terus 5 juta untuk biaya cadangan, berarti ya 15, jadi 115 gitu. Itu untuk negonya ya. Jadi nego yang paling penting itu nego yang dikurangin tadi, barang yang cacat-cacat itu dikurangin. Kalau boleh ya kita beli, kalau nggak boleh ya udah tinggalkan gitu aja ya. Dan kalau bisa hindari mobil bekas banjir. Ini kalau kita lihat ya, kalau di sini sampai karak seperti ini, itu dulu banjirnya itu mungkin segini, terendam segini ya, bukan hanya banjir ngelewati genangan langsung seret, enggak ya. Kalau sampai karat seperti itu biasanya tergenang banjir. Nah seperti itu ya, hindari banget. Ini juga kalau saya lihat ini ya, ini udah beda ya, ini udah beda, ini kayaknya udah gantian ini. Jadi ini jadi kalau teman-teman nggak mau apa ya, nggak mau kecewa gitu, teman-teman ambil montir lah untuk cek ketika unitnya udah oke, secara bodi udah oke gitu, cek lah untuk memastikan lagi, jangan sampai ada kekurangan yang akhirnya nanti teman-teman akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Nah itu sedikit informasi cara inspeksi mobil teman-teman supaya tidak salah membeli mobil bekas ya, karena mobil bekas pasti ada rusaknya, pasti ada dandannya. Tapi kalau kita bisa meminimalisir biayanya, itu ya kan enak gitu, tidak terlalu kecewa nanti dengan mobil tidak sesuai ekspektasi kita. Sekian dulu trik kita mencari mobil bekas dan caranya juga menawar. Semoga bermanfaat video ini. Kalau teman-teman ada yang lebih baik lagi, bermanfaat lagi, di kolom komentar silahkan monggo di kolom komentar. Kalau saya ada yang salah mungkin itu dari saya. Sekian dulu informasi kali ini, mohon dibenarkan jika ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.